Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasya Maharani. Saya dari Prodi Pendidikan Tari dari Fakultas KIP dengan NPM 2213043056. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi. Jadi untuk sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kita harus meyakini Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang penuh dengan kesempurnaannya. Terus yang kedua, kita harus bertakwa terhadap Tuhan. Kita dengan cara menjalankan semua perintahnya dan tidak melakukan apa yang sudah menjadi larangannya. Lalu yang ketiga, kita saling menghormati dan menoleransi antar peluk agama yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, menjaga kebebasan bersama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila yang kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama sederajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, dan keturunannya. Contoh penerapannya adalah yang pertama, kita mengakui adanya harkat atau martabat manusia. Lalu yang kedua, kita itu mengakui keberadaan manusia itu sebagai ciptaan paling mulia yang sudah diciptakan oleh Tuhan kita. Lalu yang ketiga itu kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Lalu yang keempat itu tanggung rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga itu kan berbunyi persatuan Indonesia. Jadi itu adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia. Nilai kesatuan ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku. Yang pertama, kita menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang kedua, itu kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Lalu yang ketiga, kita menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang keempat itu mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Lalu nilai yang keempat itu adalah nilai kerakyatan. Nilai Pancasila yang keempat ini adalah nilai kerakyatan, dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Penerapannya di kehidupan sehari-hari itu yang pertama, kita mengakui kedaulatan negara di tangan rakyat. Lalu yang kedua, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu yang ketiga itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang terakhir itu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai yang terakhir atau sila kelima itu kan berbunyi nilai keadilan ya. Jadi keadilan itu kan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapainya di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Lalu merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga itu juga menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil.
Lalu yang kelima, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang keenam itu mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.